Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan yang damai, penuh kesejukan, tidak ada masalah, kemudian lancar kehidupan, aktivitasnya tidak ada hambatan, dan tentunya kita bersama-sama ikut mengkampanyekan cinta kita, rasa sayang kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan apa? Dengan kita semakin bertambahnya hari, semangat kita akan terus menambah demi keutuhan NKRI ini. Karena kita sudah termasuk sebagai bagian daripada orang-orang yang akan menjaga dan harus menjaga daripada cita-cita para penerus bangsa ini yang digagas oleh para pendiri bangsa yang diantaranya sangat banyak sekali seperti itu. Nah, kemudian membincangkan kemajuan bangsa ini ketika terletak dari mana, maka yang bisa dipahami di sini ketika bangsa itu akan maju, kita bisa melihatnya dari faktor ekonomi, dari faktor pendidikan, sosial, budaya, keamanan, dan lain semacamnya. Namun pada kesempatan kali ini, kemajuan bangsa yang akan saya sampaikan bahwa ini terletak pada agama yang saling menjaga. Bagaimana pembahasan ini yang menjadi pembahasan kita adalah agama yang saling menjaga. Kita bisa definisikan dahulu ketika agama itu artinya apa, kemudian menjaga itu seperti apa. Mungkin sahabat-sahabat semua bisa mengartikan dan sudah memahami apa sih artinya yang disebut agama yang menjaga itu. Baik, kita secara singkat saja, ketika kita bicara agama yang saling menjaga, tentunya tidak jauh dari kata saling menghormati. Tidak jauh dari kata saling menjunjung tinggi atas nama kemanusiaan, atas nama penghormatan, seperti itu. Tetapi ketika kita berbicara yang lebih luas lagi, bagaimana yang terjadi saat ini, fenomena intoleran, fenomena ekstrim kanan, ekstrim kiri, ini masih menjadi pembahasan yang sangat serius. Bagaimana kita bisa mengartikan ekstrim kanan itu seperti apa, ekstrim kiri itu seperti apa, yang akhirnya ini muncul suatu hal yang disebut adanya garis keras. Nah, sangat disayangkan ketika kita sebagai orang-orang yang peduli hanya membiarkan saja. Inilah sikap yang harus kita tingkatkan, bahwasanya mari bersama-sama kita tingkatkan kepedulian kita terhadap negara tercinta ini dengan apa? Dengan mengkampanyekan paham-paham yang humanis, dengan mengkampanyekan sesuatu hal yang bisa mendorong setiap pribadi, setiap insan agar apa? Agar sadar bahwa pentingnya pesan daripada para pendiri bangsa ini harus kita jaga, harus kita lakukan, harus kita laksanakan. Begitu sahabat-sahabat. Lalu selanjutnya, apabila dipandang suatu bangsa itu akan maju, ketika suatu bangsa itu akan maju, haruslah menghilangkan daripada kelompok mereka. Kelompok yang mana? Ini menjadi pertanyaan. Manakah kelompok yang harus kita hindari? Yaitu kelompok yang bergaris keras atau berhaluan kepada paham-paham yang menyimpang. Begitu. Dengan apa? Dengan melalui kampanye perdamaian dalam merawat kebinekaan ini. Nah, kemudian di Indonesia ini sebagai dasar negaranya ini adalah Pancasila yang menjadi sandaran hidup, yang menjadi pedoman hidup sebagai dasar negara kita. Pancasila justru menjadi benteng pertahanan setiap individu yang cinta akan persatuan dan kesatuan dalam niat yang sama, yaitu dalam bingkai keberagaman. Begitu sahabat. Ketika kita sudah membicarakan tentang apa yang disebut sebagai
keberagaman itu kita bisa mengartikan bahwa perbedaan inilah yang menjadikan kita akan bersatu. Perbedaan inilah yang akan melahirkan sikap dan sifat untuk saling menghormati. Tentu agama hadir di sini memberikan ruang yang sangat sejuk dikala isu-isu kontroversial ini datang. Nah, kemudian langkah utama agar semakin maju itu bagaimana? Maka yang bisa kita ambil kesimpulan melalui agama dan kebudayaan harus kita jaga dan kampanyekan melalui paham-paham yang menyejukkan, kesatuan ideologi, kemudian berlandaskan kepada asas apa? Asas ketuhanan, yaitu artinya semua ini kita adalah sama, satu saudara meskipun berbeda jenis golongan agama, jenis golongan bahasa, budaya, kemudian adat dan lain sebagainya. Ketika sikap keadilan sosial ada di salah satu sila dengan melalui musyawarah untuk mencapai suatu cita-cita dan harapan. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang sudah merdeka ini tentu mempunyai cita-cita yang lebih panjang, yaitu apa? Yaitu supaya masyarakatnya tertib, menjaga perdamaian, kemudian keadilan inilah yang sangat utama. Keadilan di sini ketika kita menghadapi suatu fenomena, bagaimana yang sesuai dengan ideologi kita ambil, kita pertahankan. Tetapi ketika ada golongan yang menyimpang ataupun tidak sesuai dengan ideologi kita berhak menyuarakan bahwa itu adalah paham yang salah. Artinya begini, kita harus bisa memvonis bahwa ketika ada suatu gerakan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, inilah sikap yang harus kita tunjukkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat menghormati sesama, akan tetapi sesuai dengan Pancasila dan dasar negara kita ini, seperti itu. Tapi menjadi kewaspadaan akan sikap kehati-hatian harus tetap dipikirkan bagaimana setiap rakyat ini hidup dalam satu ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Artinya yang menjadi pedoman hidup kita dalam bernegara, dalam etika bernegara adalah Pancasila. Ketika kita hidup di dalam satu agama masing-masing yang kita yakini dan kita percayai, bolehlah sahabat-sahabat sekalian memegang secara tanggung jawab bahwa pedoman di dalam agama Islam misalnya ada Al-Quran, itu yang menjadikan pedoman hidup. Akan tetapi ketika dalam etika bernegara, Pancasila merupakan dasar bagi pedoman hidup dalam bernegara, seperti itu sahabat. Nah, kemudian membincangkan agama bisa kita definisikan sebagai pedoman hidup. Yang pertama begitu. Kemudian bangsa bisa didefinisikan sebagai negara yang maju, yang berkeadilan. Jika dua definisi tersebut kita persatukan, maka muncullah sebuah kolaborasi antara agama dan kebangsaan, sehingga adanya sikap saling menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Yang ada dalam nilai agama itulah yang ada dalam nilai Pancasila, yang kemudian bahwa setiap orang ini hidup dan menetap di Indonesia ini diharuskan untuk mencintai Pancasila. Bukan karena suatu paksaan, bukan karena suatu yang diharuskan, akan tetapi inilah yang menjadi kesadaran bagi kita semua bahwa antara Pancasila dan agama ini sangat mempunyai relasi yang sangat dekat sekali. Bagaimana melalui agama itu kita bisa saling menjaga. Melalui Pancasila ini kita saling menghormat. Melalui agama ini kita saling menjunjung tinggi, menghormati nilai persaudaraan, menghormati hak setiap orang. Kemudian mari kita jadikan momentum ini momentum pemahaman kita antara relasi agama dan negara ini, agar nantinya
sebagai cita-cita dari para pendiri bangsa ini terlaksana. Pancasila ini yang merupakan sebuah karya yang sangat luar biasa sekali, tidak bisa diubah oleh siapapun dalam bentuk apapun dan sampai kapanpun. Karena inilah yang harus kita yakini, bahwa pedoman hidup dalam bernegara yang sesuai di negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai relasi agama dalam memajukan negara Kesatuan Republik Indonesia ini agar tercipta kerukunan, keberagaman, persatuan, kesatuan demi tujuan apa? Yaitu tujuan sesuai niat daripada para pendiri bangsa ini. Dari saya, Handika Novalusni, menyampaikan antara agama, relasi, dan negara ini, menyampaikan pesan bahwa inilah sikap, sifat yang harus kita yakini bersama, bahwa tunjukkanlah semangat kita untuk mencintai, merawat NKRI ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.